Ya, selamat malam. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Duo Tuo di Desengat HR, diskusi santai enak dan hangat seputar HR. Ya, dengan saya Andreas Setiawan yang imut ini, enggak, imut atau amit. Ya, dengan saya Andreas Setiawan dan rekan saya Saya Johar Hutomo. Oh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih bergabung kembali dengan kami. Hari ini Rabu tanggal 3 bulan 3 ya, tahun 2021 ya. Ini tanggal cantik nih Om ya. cantik ya. Seperti kita. Oh enggak ya. Tanggal cantik. Baik, hari ini malam ini kita akan bahas tentang peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ya, yang baru saja diterbitkan. Hari ini episode yang ke-54. Wah, sudah lebih tua. Pas ya sama dengan umur saya ya. Oh, benar 54. Belum sih. Tapi udah mepet lah gitu. Ya baik teman-teman, silakan kita mulai dengan perkenalan nama, dari kota mana, kemudian ciri khas kotanya mana ya. Malam ini kita akan bagi-bagi voucher ya, Rp25.000 dari persembahan dari teman bakat Hairindo Society dan Hara Anargia ya. Voucher ini bisa dipakai untuk beberapa kegiatan dari tiga organisasi ini ya, tiga penyedia voucher ini. Ya, untuk Hairindo itu training kami yang online ya, seperti biasa di sekitar hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk teman bakat ini ada beberapa program ya, semacam ya untuk teman-teman yang anak-anak SMA gitu ya, pemilihan jurusan, bakat gitu ya. Kalau dari Hara Anargia sama itu ada tes online ya, tes online ini adalah solusi di tengah pandemi, di mana Anda tidak perlu berrepot-repot gitu, serahkan pada kami gitu ya, keunggulannya adalah secara biaya lebih efisien, hasilnya bisa real time, mudah diakses, kemudian cepat gitu ya, dan bisa meraih beberapa tempat kan, bisa jauh karena tesnya bentuknya online. Ya, silakan hubungi nomor di sini juga bisa, nanti akan disambungkan gitu ya. Dan nanti para pemenang voucher adalah satu yang perkenalannya menarik. Yes. Ya. Menarik itu gimana? Menarik tuh, ditarik. Yang menarik, kemudian 2 yang memberikan pertanyaan menarik, 3 yang sharing, 4 kalau nanti kami berikan quiz bisa menjawab dengan cepat dan benar. Oke, ini ada nih Budela, buah apel. Dari Batu Malang. Malang. Terima kasih Budela. Buah apel ya. Buah apelnya sama batu keras berarti ya. Ini Budia. Itu siapa? Apa tadi? Delamita. Saya tulis dulu. Ada Ibu Dia. Budia Bayu dari planet lain Bekasi. Waduh. Oke. Jauh sekali ya Bu. Ciri khasnya apa planet lain? Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Nama asli, kota mana, dan ciri khasnya apa di kota tersebut? Banyak nama-nama baru nih. Siapa aja Pak? Bacain tadi aja. Diah Bayu ya. Diah Bayu. Selamat bergabung Bapak Ibu. Banyak, kalau tidak salah banyak nama-nama yang cukup baru nih. Selamat bergabung. Ini Ibu atau ini Skolastika? Ibu ya? Ibu. Saya dari Kota Ukir Jepara ya? Dari Jepara. Kota Ukir Jepara ya? Ya, mestinya iya. Ukiran kan dari Jepara ya. Oke. Siapa Mbak? Skolastika. Ibu Skolastika. Oke, Skolastika Ivanka dari Kota Ukir. Ini malah ngasih tebakan nih. Ayo Kota Ukir di mana gitu ya. Nanti kita dapat voucher. Kita dapat voucher ya, Bu. Skolastika. Ya, selamat bergabung. Wah, Ibu Tika bergabung. Terima kasih fans beratnya Hairindo. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Perkenalan. Bu Tika sudah. Bu Tika dari mana sih? Aditya Reza Pak Adit nih ya.
Pak Adit Oh, kalau nggak iya. salah Bekasi ya. Malam Pak Bapak-bapak. Edi Huntelar. Edi dari negara Bekasi. Oh, Waduh, kan. negara bagian berarti ya. Negara bagian. Oke. Pak Alfazrin, Pangkalan Bun, Kota Manis. Apa ya Pak? Pangkalan Bun Pangkalan itu di ayo mana ayo Kalimantan kalau nggak salah. Oh. Bener nggak? Kalimantan bener ya Mas? Nebak. Ayo Pak, ciri khasnya apa Pak? Kota Manis ciri khasnya apa Kota ya? Manis. Bu Fitriana, Fitri Sulsel ya. Kotanya apa, Bu? Kota dan ciri Atau ciri khas. khasnya? Ibu Fitriana, terima kasih dari Sulsel. Pak Farijal dari Makassar. Ciri khasnya apa Makassar? Coto. Coto, oke. Belum disebutkan ya. Siapa lagi? Ini Pak Aditya dari Bontang, Bawis Gami. Bawis Gami apa? Oke, dari Bontang, Pak. Pak Aditya Resa tadi yang dari Bontang. Dari Bontang, Bawis Bawis Gami. Gami. Apa ya, Pak ya? Pak Haji dari Solo, Bung. Oke. Ciri khasnya apa Ciri Solo? khasnya apa? Solo. Timlo. Dia bau, dia bau. Pak Dia dari dari Pekanbaru. Terima kasih. Kafif atau Ibu atau Bapak ini? Brebes, wah, ndok Wah, asin Brebes, dan bawang iya. merah. Saya kalau ke Brebes belinya ndok asin. Ndok asin ya. Bu ini Ferditiwa, Tarakan. Ciri khasnya apa Tarakan, Pak? Ibu apa? Saya dari kota orang yang hobi makan kapal selam, Om Pempek. Oh, Pempek. Iya, kapal selam. Palembang. Palembang kan? Iya, aduh, Bukan keren nih. Bangka ya, itu Pempek juga kan? Bangka Pempek juga sih. Oke. Windy Indiarti, salam sejahtera dan sehat selalu. Pak Windy Madiun Pecel. Oh ya. Oke, Aduh. Pak Windy Madiun Pecel. Ibu. Ibu nih, Ibu Windy. Ya. Kota Alfred. Waringin Barat. Konservasi orang hutan. Orang hutannya nunggu sini. Oh ini orangnya. Ini hutannya. Kok langsung Ya, kita ini langsung. refleks tadi Oh, saya udah enggak biasa mikir tuh. lagi. Komunitasnya hutan. Komunitas. Dari kota Oke. Soto Banjar, Banjar. Banjar kan? Kota Soto Banjar. Oke, Kalimantan ini. Kalimantan Iya. kan Banjar ya. Kota Assalamualaikum Waringin. Pak. Ini jadi kita yang nebak-nebak ya. Iya. Mesti kita yang bukan perkenalan ya. Jadi tebak-tebakan ini ya. Tapi nggak apa-apa, menarik, Nggak apa-apa, menarik, ya, oke. menarik. Ya. Assalamualaikum dari Naramadil. Pak Nana yang namanya dari Goa, Pak. Oh ya, dari Oke. Goa apa ciri khasnya, Bu? Goa itu Sulawesi. Iya benar. Yang ngerti ciri khasnya apa? Ciri khasnya apa nggak tahu nih. Belum Goa. pernah nih, dari Goa. Beda sama gua ya. Beda, Goa. GOWA apa? GOWA. Ibu Tera dari Kota Baru Kalsel, Gunung Bamega. Gunung nama gunung. Oh, oke, ciri khasnya gunung. Kalsel ya. Makanan Pak, gami bawis. Gami bawis itu Oh, makanan. ikan bawis sambal gami. Ikannya pakai ikan bawis, sambalnya gami gitu ya. Oh, ikan bawis sambal gami. Oke, Pak Aditya. Bedanya dengan terima sambal kasih. lain apa Pak? Gami itu. Ikan bawis berarti ada jenis ikan, Pak. Gaminya sambal gami itu. Sambal gami mungkin ya. Gaminya Oke, apa tuh? ini ikan bawis nanti bisa jadi pantun saya ya. Ikan bawis. Biasanya ikan sepat, ikan mujair biasanya cuma itu doang ya. Kurang ini pengetahuan saya. Salam kenal, saya dari Medan. Baik Bu Feni dari Medan. Apa ciri khasnya? Putri dari Medan juga. Putri tuh, Bu dari Putri. Medan. Waduh. Oke. Gabe Super Kota Bandung Gedung Sate. Wah. Yes, sama kita ya. Gedung sate sama sate Madura beda ya. Beda. Bontang di Kaltim Pak. Bontang. Oke. Oh, Bontang di Kaltim maksudnya ngasih tahu. Oh iya, Bontang di Kaltim kan dekat sama Sangatta itu. Oh iya. Kita kalau Bontang sini Sangatta naik lagi. Oh, oke. Hadir Pak Johar. Nanda Sagita, Oh, iya. dari Sangatta, Bu Nanda itu yang kemarin. Oh, yang kemarin oh iya. Bu, aduh, punten maaf nih saya ingatannya sangat tinggi. Ingatannya jadi sangat. suka salah orang gitu. Terima kasih. Ini ada yang ikan asin kerupuk nih apa nih ya? Bu Fatmawati Pak dari Kota Daeng Makassar, ciri khasnya Coto Makassar ya. Coto oke. Makassar. Saya Oke. suka tuh Coto Makassar. Cuman kolesterol kali ya sekarang ya. Kolesterol. Makanya berapa puluh tahun lalu yang sering. Oke. Pak Kafif, Pak Wah. Oh, Bapak. Oh ya. Tadi salah sebut mungkinnya Ibu.
Saya Ahmad Aditya Reza, Pak Iya. Johar. Pak Ahmad Aditya Reza. Oh iya. Ini dari Bontang juga ya Pak ya? Iya tadi. Dari Bontang. Kemarin beliau yang ngingetin saya itunya salah. Angkanya salah. Oh Iya. iya. Ya Oke. Pak Ahmad Aditya Reza, terima kasih. Pak Hasan, halo. Oh, Pak Pak Hasan, Hasan nih. semangat muda Om Mas Johan. Iya. Mas. Terima kasih. Dipanggil Mas biar happy. Bagus Pak. 50.000. Transfer nomor rekening coba. Biar mudah. Biar mudah. Kota Pare Oke, Mantau. oke. Mantau, Mantau, itu. sedang memantau mungkin ya. Oh. Maksudnya gitu ya? Soalnya Ibu Mantau yang Fitriana saya ya? tahu yang kayak semacam bapau tapi kecil tuh Mantau. Saya kue taunya mantau itu Hmm. dari Dayak. Oh, mandau itu salah. Salah. yang ini enggak ngerti jadi Lambung. enggak nyambung. Oke. Kota Pare apa tadi? UPI psikologi, Pak. Oi, Konita dari ya. ini sering juga nih Konita Sering ya. Makasih. Makasih. Ajakin teman-teman UPI. Ivan Ipong, halo. Aduh. Ibu Pak Nanda. Rameswari. Assalamualaikum. Ibu Waalaikumsalam. Rameswari. Ya, Bu Rayi Waalaikumsalam, dari Kota Rayi. Purwokerto. Purwokerto. Apa ciri khasnya Terkenal? Purwokerto? Mendoan. Lo kok aku mau ini sendiri? Mendoan Banyumas, Purwokerto juga ya? Purwokerto, iya. Hmm. Oh, ini Pak Ferdi, Tarakan kerupuk ikan asin tipis. Yes. Kerupuk yang tipis, kerupuknya atau ikan asinnya? Ikannya. Hah? Hah? Ikan Kerupuk asin. ikan asin tipis. Ikan asinnya tipis. Oh, Ya, mari Om. Sangatta. Oh, Sudah. iya, oke. 11. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita bahas mengenai sekilas itu ya. Ya, Apa? PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 ini adalah turunan dari Undang-Undang 11 Ya. tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Iya. Ya, Biasanya jadi kalau di hukum biasanya disebut peraturan pelaksanaan kayak gini ya. peraturan pelaksanaan Iya, gitu. peraturan pelaksana Oke. ya. Oke. Tapi ini PP ini, PP peraturan pemerintah. peraturan pemerintah. Oke. Baik, kita sambil sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena ini juga hal baru gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kita Iya. bahas-bahas, kita sharing-sharing. Kita diskusi, Pak Andreas gitu, malam ini. ya. Jadi barangkali ada teman-teman Bapak Ibu yang mau ngasih pendapat juga tentang PP Iya. 35, silakan. Baik ya, sambil ini pembahasannya ini PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 ini tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi PP 35 ini ada beberapa hal yang diatur ya. PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK, pemutusan hubungan kerja. Baik, beberapa hal saja, tentunya tidak semua. Kita coba lihat, ini ada di pasal 8, itu perihal PKWT tersebut ya. PKWT itu di pasal 8 itu bahwa yang sedikit ada perubahan ya. Itu dibandingkan dengan yang lama. Kalau yang lama itu 212 saya sebutnya. 2 tahun perjanjian PKWT yang pertama, kemudian perpanjangannya 1 tahun maksimal, jeda 30 hari, kemudian pembaharuannya maksimal 2 tahun, jadi 212 saya biasa sebut. Nah sekarang di PP ini kalimatnya intinya adalah maksimal 5 tahun, dia 212 sekarang dijadikan 1, jadi maksimal 5 tahun gitu. 5 tahun itu sudah termasuk perpanjangan di dalamnya gitu ya. Jadi tidak diatur 212 seperti sebelumnya, tapi sekarang maksimal 5 tahun. Di dalamnya sudah termasuk perpanjangan. Seperti itu. Kemudian PKWT dapat berakhir seiring selesainya pekerjaan meski waktu PKWT masih berlaku ya. Jadi PKWT ini bisa berakhir jika pekerjaannya juga selesai gitu ya. Meskipun PKWT-nya masih berlaku. Jadi kan ada 2 poin sebetulnya dalam PKWT ini, yang waktu atau selesainya pekerjaan ya. Selesainya waktu atau selesainya pekerjaan gitu intinya. Jadi kalau kerjaannya belum selesai, itu acuannya dari waktunya ya. Tapi kalau kemudian pekerjaannya dahulu yang lebih dahulu selesai, biarpun waktunya belum selesai, itu juga dianggap sudah selesai perjanjian kerjanya gitu. Baik, itu yang
Mengenai yang lain lagi adalah mengenai pekerja harian. Pekerja harian ini sebetulnya ya sama saja bahwa harus kurang dari 21 hari ya. Dalam satu bulannya itu tetap harus kurang dari 21 hari. Ya, jika 3 bulan berturut-turut, ya, jika lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, pekerja harian tersebut menjadi pekerja PKWTT ya, atau disebut pekerja tetap gitu. Nah, itu tetap sama yang lama. Kemudian mengenai pencatatan PKWT di pasal 14 ya. Pasal 14 ada pencatatan PKWT. PKWT dicatatkan pada Kementerian Tenaga Kerja secara daring. Nah, secara daring sekarang. Paling lama 3 hari sejak penandatanganan. Ya, tapi jika daringnya belum tersedia, itu bisa tetap manual juga, itu 7 hari sejak penandatanganan. Jadi kalau daring, kalau jika nanti fasilitasnya sudah tersedia, itu maksimal 3 hari setelah penandatanganan harus sudah dicatatkan. Nah, tapi kalau sementara fasilitasnya belum tersedia, seperti yang lama 7 hari setelah penandatanganan itu harus dicatatkan. Oke, yang lain lagi tentang pemberian uang kompensasi dan besaran. Wah, ini yang baru ya. Ini kompensasi. Ada yang bertanya? Ya, Ibu Wati Misi dari Bangka. Ibu Jen juga sudah bergabung. Bu Wati nanya perhitungan PKWT maksimal 5 tahun sejak kapan? Maksimal 5 tahun sejak kapan? Iya, jadi sejak dimulai ya. Iya, sejak awal. Sejak awal, jadi ngasih PKWT-nya itu boleh mau setahun boleh gitu ya. Tapi totalnya itu kalau diperpanjang ini boleh diperpanjang. Boleh diperpanjang totalnya 5 tahun gitu Bu Wati. Nah, jadi kalau misalnya setahun mau berhenti boleh gitu ya. Tapi kalau mau diteruskan setahun sampai maksimal totalnya 5 tahun. Gitu Bu Wati. Ya. Ya, jadi tidak. Ini pertanyaan Bu, ini juga sama nih. Siapa? Bu Wati tadi boleh PKWT-nya 111? Boleh. 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 Jadi sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur harus 212 gitu ya, Pak? 212 enggak. Tidak ada tapi ketentuan yang mengatur. Akhirnya nanti jadi totalnya cuman 5. Totalnya tetap 5 tahun gitu ya. Ibu Tika juga nanya PKWT langsung atau pecah-pecah? Iya. Nah, Oke, bibir saya Pak, pecah-pecah. sekarang pada prinsipnya tidak mengatur ke sana gitu. Jadi ya. Bapak Ibu bisa atur gitu. Oh iya, pertanyaan Bu Wati sejak PP-nya diundangkan. Iya. Sejak PP-nya diundangkan, sejak kapan tuh maksudnya? Iya, maaf ya Bu ya. Kita ini masih agak fokus ya, ke fokus tadi masih mikirin ikan asin tipis tadi Pak Andreas nih ya. Iya Bu, maksudnya gitu Bu. Sejak berlakunya itu tanggal kemarin ya, diundangkan tanggal Februari. Oh iya, Februari ya. kemarin ya. Gitu ya Bapak Ibu, kita sambil jalan lagi. Ada lagi udah, sambil jalan lagi ya. Sambil jalan ada. Oke, pertanyaannya Pak Teratugis, boleh jeda ya Pak? Berarti boleh jeda? Boleh jeda. Kalau boleh jeda ya? Boleh saja, tapi aturannya tidak mengatur harus jeda kalau sekarang kan. Iya. Kalau dulu memang harus jeda, kalau sekarang memang tidak. Kalau dulu kan 2, 1, jeda 2 gitu ya Pak? Iya. Nah, kalau sekarang mau 111, 221, pokoknya total 5. Iya. Nah, setelah 5 jeda gitu. Atau mau jeda sebelumnya bisa juga. Gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Bu Windy, Pak bagaimana dengan outsourcing? Oke Bu, yang turnover karyawannya cukup sering dilakukan sesuai kebutuhan klien. Oke Bu, boleh tahu pertanyaan bagaimana ini apa ya? Bagaimana outsourcing sesuai kebutuhan klien? Ya Bu, outsourcing ada itunya Pak ya di situ ya. Ada ketentuannya ya. Iya, alidaya. Berbeda ya. lagi sih. Nanti... Oke Bu, pada prinsipnya sih kurang lebih yang berbeda gitu ya Bu ya, yang berbeda bahwa harus ada semacam jaminan ketika perusahaan outsourcingnya itu berpindah gitu ya. Misalnya Pak Andreas outsource saya nih ya, terus kemudian Pak Andreas berhenti ganti yang lain outsource-nya mau mempekerjakan saya, ini ada jaminan bahwa bisa dipindahkan gitu ya.
Jadi nggak diputus langsung berat semua gitu. Jadi saya bisa beralih beda perusahaan outsourcing. Gitu Bu Windy ya. Kalau pertanyaannya ini, Bu Jen setelah 5 tahun PKWT tidak putus, apakah masih sama dengan yang lama? Bu Jen, apa diangkat PKWTT? Oke. Setelah 5 tahun, ya karena tadi maksimalnya itu 5 tahun, tentunya pasti harus jeda ya. Ya kan bahasanya di situ maksimal 5 tahun. Ya. Nah berikutnya berarti tinggal kembali lagi ke perusahaan. Apakah mau diangkat PKWTT, itu kebijakan perusahaan. Ya. Oh ya, sebelumnya dulu, ya PKWT hanya berlaku untuk pekerjaan yang gitu ya. Yang apa Pak? Sementara, tidak tetap ya. Jadi ini memang ini. Jadi saya tahu bahwa pertanyaan Bapak Ibu ini kayaknya arahnya karena kebiasaan yang sudah ada. Biasanya PKWT itu berlaku untuk pekerjaan apa saja. Iya. Tapi kalau boleh ditegaskan lagi bahwa PKWT itu yang mengatur pekerjaan yang tidak tetap. Sebetulnya kan regulasinya seperti itu ya. Jadi harusnya memang yang terbatas, waktunya terbatas, pekerjaannya terbatas, selesainya gitu. Jadi mungkin harusnya tidak berulang-ulang terus. Cuman kan pertanyaan Bapak Ibu saya yakin pasti ngarahnya ke yang sekarang biasa terjadi adalah PKWT untuk siapapun dilakukan PKWT gitu ya. Pekerjaan apapun, orang apapun, jabatan apapun gitu ya. Nah kalau mengacu ke sana ya sebetulnya tidak boleh. Karena regulasinya harusnya pekerjaan tertentu yang waktunya tertentu atau selesainya tertentu gitu saja udah di situ. Jadi kalau berpanjang-panjang harusnya tidak boleh gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini sebenarnya sudah banyak yang tahu, tinggal banyak pertanyaan ya. Sebenarnya begitu kan? Ada ini Bu Fajri atau Pak Fajri nih ya, saya lupa. Pak Fajri begini ya. Izin tanya Pak, PKWT dibuat Maret 2019. Berakhir Maret 2021, apakah ikut PP terbaru terkait pembelian kompensasi bila PKWT berakhir atau ikut perjanjian PKWT awal? Jadi kepotong nih Pak. Ada sebagian ikut yang lama ya. Pada prinsipnya kalau melihat dari PP, karena tidak ada yang menyebutkan tidak berlaku surut, jadi harusnya ikut gitu. Harusnya ikut dengan peraturan baru. Iya, jadi nanti kompensasinya berlaku sejak berlakunya PP ini gitu Pak. Tadi kan 2019 sampai 2021 itu berapa? 2 tahun ya. Nah kalau itu Maret berarti kan ada sekitar 1 bulan. 1 bulan yang dia kena kompensasi gitu. Kalau yang sebelumnya enggak gitu Pak ya. Pak Ferdi Tiwa, kalau satu-satunya berarti tidak ada. Iya, kalau terus berlangsung tidak ada jeda. Jadi kalau memang mau gini, dalam 5 tahun nih ada satu terus dijeda boleh, berarti mulai lagi. Kalau satu, nah ini udah maksimal nih 5. Harus jeda, gitu ya, harus jeda atau mau yang angkat jadi PKWTT gitu. Itu Pak. Pak Ivan. Kalau PKWT-nya masih berlaku apa harus buat perjanjian baru? Tidak, kalau PKWT-nya masih berlaku. Kan kayak tadi yang melewati. Tidak usah buat perjanjian baru ya. Nanti dipotong aja Pak. Yang tadi, yang dari Februari ke depan, berarti nanti akan ada kompensasi. Jadi sebenarnya aturan dasarnya hampir semuanya sama. Yang sangat berbeda adalah bahwa perusahaan harus memberikan kompensasi ketika PKWT berakhir gitu. Oke. Yang di ayat 2-nya itu Pak gimana Mas? Ayat 2. Ayat 2. Apakah 5 tahun pada ayat kedua termasuk dari 5 tahun? Coba ini dari siapa dulu Pak? Dari Pak Iriani. Pak Hari. Bukan. Hari Arga. Oh, Pak Hari Arga. Ayat 2 yang pasal mana Pak? Boleh tahu Pak? Yang mana sih Om? Hari Arga. Sebelum atau sesudah siapa? Setelah Pak Ivan tadi. Setelah Pak Ivan. Oh, setelah Pak Ivan. Ini di saya Ibu Eriani. Oh, ada satu lagi di antara itu. Yang di ayat 2-nya itu gimana Pak? Maksud ayat 2 yang mana nih Pak? Apakah 5 tahun pada ayat kedua termasuk dari 5 tahun yang pertama?
Kami tidak buka pasal ininya apa PP-nya, tapi kami hanya ini. Pak, boleh tahu pasal berapa yang ayat 2 maksudnya yang mana Pak? Boleh tahu ya, ditulis lagi. Sambil jalan ya. Kemudian ini ada Eriani Deka, pembayaran kompensasi berlaku sejak UU CK. Oh, sejak PP 35 ya, Bu Ya, sejak Eriani. PP 35 disahkan. Oke, Pak Ananta Firdaus, apakah otomatis sejak diundangkan atau boleh diundang? Otomatis Pak Ananta Firdaus. Ya, kemudian Oke, Pak Lukman, Pak PKWT secara prinsip masih ya Pak, masih, bukan untuk pekerjaan bersifat tetap ya. Iya. Hanya apa tadi? Hanya pekerjaan bersifat sementara dan pengembangan bisnis. Ya pada prinsipnya masih sama sih, Pak Lukman. Jadi memang untuk pekerjaan waktu tertentu dan selesainya tertentu gitu ya. Itu aja poinnya. Tidak ada yang rutin, tapi harusnya yang rutin dan tetap itu tidak di PKWT-kan harusnya gitu. Apalagi ini Bu Sulastri, Pak, ke PKWT maksimal 5 tahun, lalu setelah 5 tahun mereka off 31 hari, lalu boleh PKWT lagi. Ya, tadi off dulu, jadi jeda dulu kan ya Pak. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun itu harus berhenti dulu Bu, karena kan totalnya 5 tahun. Ya baru entah mau jeda, entah mau langsung diangkat. Berarti boleh ya 5 tahun langsung. Boleh, tidak ada keterangan di sini, tidak ada. Pokoknya maksimal 5 tahun. Maksimal 5 gitu. tahun ya. Tapi apa nggak kelamaan? Oke, itu komen. Ya, sebaiknya jadi karyawan tetap aja, Bu. Ya. Iya, kalau 5 tahun. Iya. Oke, Pak Nugi, kontraktor tambang masuk dalam kategori pekerjaan yang tidak tetap. Kontraktor tambang. Oh iya, ini kemarin. Karena ini ya, karena mungkin ada apa ya, kalau sudah selesai, ada selesainya pekerjaan kayaknya di sana. Iya. Ada unsur selesainya pekerjaan berarti tidak tetap. Gitu ya. Iya, jadi kan kemarin kan ada pertanyaan ini Pak Nugi gitu juga nih, yang kemarin nanya. Oh, yang kemarin juga. Nggak ada Pak Bungsu, ada Pak Nugi. Kemarin pertanyaannya Pak Bungsu. Pak Bungsu, jadi pekerjaan PKWT itu kan ada beberapa macam ya Pak Andreas. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan selesainya pekerjaan. Barangkali di kontraktor tambang ini kan mungkin bisa dikategorikan dalam yang selesainya pekerjaan tadi Pak. Terus Budiah ya Pak, kalau orangnya nggak perform maksudnya kali ya, apa kita bisa berhentikan, dan kebalikannya tidak perform maksudnya tidak ini ya kinerjanya. Kalau dalam perjanjian kerjanya kemudian ada di sana klausul yang menyatakan jika tidak perform kemudian perjanjian kerja ini berakhir gitu ya, misalnya disepakati, itu bisa Bu gitu. Jadi di dalam klausul perjanjiannya ada tidak masalah performa ini gitu. Yang belakangnya apa? Kebalikannya itu maksudnya gimana? Kalau tidak perform kebalikannya, kalau perform. Nah, saya nggak nangkap nih Bu, yang mungkin yang pertanyaan selanjutnya. Ini sebelumnya ada Bu Fani Ok, ya jaminannya berupa apa? Apakah upah jaminan apa ya Bu? Maksudnya ya terus terang kami belum nangkap nih ya, jaminan apa nih ya Bu? Boleh diperjelas ya. Baik, tambang Mas Nugi kontrak. Tadi udah ya Pak Lukman. Oke, Pak Ananta, PKWT dimulai Januari 2021. Pakai yang lama ya Pak? Mana ya? Pakai yang lama apanya nih maksudnya? Ketentuannya? Iya Pak, PKWT dimulai Januari 2021. Pakai yang lama, tapi kan begitu misalnya Bapak berapa? Setahun aja ya. Berarti ketika PP 35 diundangkan ya dimulai itu kan berarti bulan Februari. Kalau setahun kira-kira jadi ada 11 bulan. Kalau Bapak memerhentikan berarti ada kompensasi 11 bulan. Yang 1 bulan masih ikut aturannya yang lama. Gitu ya Pak Ananta. Oke. Bu Widya, jedanya minimal berapa lama? Jeda tidak diatur secara khusus Ibu, berapa lamanya kalau yang di baru ini. Tidak diatur secara khusus. Silahkan saja, intinya mungkin ada jeda aja mungkin gitu ya. Kemudian Pak Fajri, kompensasi dihitung dari dikeluarkan PP Februari 2021 atau dikeluarkan UCK? PP, sejak diundangkannya PP, dikeluarkannya PP Pak. Karena waktu di UCK belum ada itu, belum detail gitu ya.
Pak Dimas, Pak, untuk PKWT setiap tahun yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, apakah masih bisa setelah menggunakan 5 tahun? Pak, untuk PKWT setiap tahun yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, apakah masih bisa setelah menggunakan 5 tahun lagi? PKWT dengan perjanjian bersama itu apakah berarti masuk dalam maksudnya gini Pak, perjanjian yang ada adalah istilah perjanjian kerja bersama atau PKB, di mana itu muncul ketika ada serikat. Nah, kalau bahasa Bapak nih perjanjian bersama nih kami belum bisa nangkep nih ya. Masih belum ini. Oke, apa lagi? Tadi ini. Bu ini ya. Join di sini bahas PKWT. Oh, ini mengajak teman. Terima kasih nih ngajak. Bu Yani. Berarti sekarang bukan maksimal 2 tahun lagi. Ya, ya jadi betul, tidak ada maksimal itu, maksimalnya jadi 5 tahun itu ya langsung gitu. Bu Yani. Kemudian Oke, Pak Ferdi Tiwa, Pak kalau PKWT-nya berakhir tanggal 21. ini. Oh, dari situ ya. Disematkan. Kalau PKWT berakhir 21 Februari tidak dibayarkan karena kurang dari 1 bulan ya Bapak Ibu teman-teman senator. Jadi kompensasi dibayarkan kalau sudah bekerja 1 bulan, kayak THR ya, yang 1 bulan atau lebih ya. Itu Pak Ferdi ya. Ya, Bu Eriani, apakah perjanjian pemborongan berdasarkan undang-undang harus didaftarkan? Perjanjian pemborongan. Iya, ini berdasarkan hasil kan. Jadi PKWT, pemborongan yang itu ya. Kalau yang itu ya. Kalau pemborongan maksudnya karyawan borongan yang berdasarkan hasil, iya Bu, didaftarkan, itu masuk PKWT. Ya, PKWT yang berdasarkan hasil ya Bu ya. Jadi PKWT ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan hasil, ada berdasarkan selesainya pekerjaan. Yang waktu juga tadi kan macam-macam ya Pak. Misalnya ada yang selesai pekerjaannya berapa tahun gitu ya. Kemudian ada yang musiman ya gitu. Ada yang produk baru. Ada yang produk baru. Ini Pak Fajri Sensei, kalau part timer freelance apakah masuk PKWT ya Pak? Freelance bisa masuk PKWT ya. Ya sebenarnya tergantung ini Pak. Pada dasarnya kan apakah dia bekerja berdasarkan pertama bukan pekerjaan tetap gitu ya. Kalau freelance tentunya bukan ya. Kemudian yang kedua, berapa lama dia bekerja berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil, atau tadi yang musiman, borongan kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya begitu. Bisa digunakan di PKWT ya. Oke. Pemborongan sudah, Pak Fajri sudah. Pak ini Bu Raina Rifai. Itu pekerjaan telemarketing dan call center masuknya ke pekerjaan tetap atau tidak tetap? Intinya sebetulnya kalau pekerjaan itu terus-menerus, rutin, tidak terbatas waktu kapan gitu akan selesai, atau pekerjaannya juga tidak selesai, tidak ada ujungnya gitu ya Bu, itu sebetulnya itu tidak PKWT gitu. Kalau call center apakah cuman 2 bulan atau 2 bulan sajakah sudah itu tidak ada call center? Itu kalau call center itu ada terus, telemarketing itu ada terus, itu berarti bukan PKWT harusnya gitu ya. Baik, apa lagi? Bude Lamita apa ini? Oh ini ke mengomentari Pak Nugi ya, kontrak by project aja mungkin Bapak. Pasal 8 ayat 2 ini Pak. Yang mana? Pasal 8 ayat 2 ini ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini. Iya. PKWT plus perpanjangan 5 tahun, Pak. Maksudnya pasal 8 ayat 2 artinya Pak, misalnya kita kontrak setahun. Kita perpanjang lagi nih. Ditambahkan berarti, nah itu totalnya maksimal 5 tahun gitu Pak maksudnya. Jadi kalau di sini yang pasal 8 ayat 1 kan bicara bahwa maksimal 5 tahun gitu ya. Jadi kita boleh mau kontrak sampai 5 tahun maksimal. Yang ayat 2 itu bicara bahwa termasuk di dalamnya adalah perpanjangannya. Jadi kalau misalnya kita kontrak pertama 1 tahun, kontrak kedua 1 tahun, kontrak ketiga 1 tahun kayak tadi 1, kalau dijumlah maksimal hanya boleh sampai 5 tahun totalnya begitu Pak. Ya.
Oke, Pak Ziko. Pak, apakah kewajiban bayar sisa bulan kontrak bagi salah satu pihak masih berlaku? Iya, masih, Bapak. Jadi sekarang ada, kalau seperti yang lama kan itu, kalau salah satu yang memutuskan dahulu harus bayar ganti rugi gitu ya, sisa kontraknya itu masih ada. Plus sekarang kalau kompensasi itu dari perusahaan, kalau kompensasi dari perusahaan. Pak Diah, Ibu Diah, kebalikannya semisal karyawan mengundurkan diri. Tadi apa ya? Perform. Ya, jadi kalau karyawan tidak perform boleh nggak tadi ya? Oh ya, dalam cloud. Tapi kalau dibalik karyawan yang mundur itu bagaimana? Mungkin ini jawabannya mirip dengan tadi ya Pak. Kalau karyawan tidak perform, misalnya kita bisa masukkan di dalam klausul perjanjian kerjanya. Kalau tidak perform berarti diakhiri, misalnya begitu ya. Terus kalau mundur tadi juga disebutkan Pak di klausulnya, ya supaya jelas. Termasuk nanti kalau ngikutin aturannya ya, ketika salah satu pihak mengakhiri, maka dia harus membayar kompensasi. Perusahaannya harus bayar kompensasi. Nah ini dia nih Pak. Iya. Apakah ada yang harus dibayarkan di luar kompensasi? Ya kalau belum habis itu biasanya yang ganti rugi itu ya Pak, yang sisa kontrak ya. Sisa kontrak itu ya. Kalau itu masih disebutkan berarti masih harus berlaku. Dibayarkan ya. Seperti itu. Kemudian Pak Georgian, apakah kompensasi bisa dihapuskan dalam perjanjian kerjanya? Kompensasi bisa dihapuskan dalam perjanjian kerjanya. Maksudnya mungkin disepakati untuk tidak ada kompensasi gitu maksudnya. Dikompensasi. Ya pada prinsipnya, sebetulnya kalau lebih apa ya? Kalau apa yang diperjanjikan apa yang diatur dalam peraturan perusahaan dan atau disepakati dalam perjanjian kerja itu, kalau dia lebih buruk atau kurang dari regulasi yang ada, itu biasanya yang berlaku tetap regulasi sih Pak, gitu. Jadi tetap yang berlaku tuh regulasi. Jika itu lebih buruk atau lebih kurang dari regulasi yang ada gitu ya, itu aturannya sebenarnya seperti itu Pak. Baik. Kemudian untuk sales mobil, apakah sudah bisa dijadikan PKWTT? Untuk sales mobil apakah sudah bisa dijadikan PKWTT? Intinya kalau pekerjaannya memang tetap, ya saya pikir itu bisa PKWTT Pak. Sales kan mungkin berkelanjutan ya, nggak ada berdasarkan waktu kalau salesnya. Iya. Itu kan tetap terus gitu ya. Sebenarnya bisa Pak. Pada dasarnya pekerjaan itu kalau dilihat sales mobil kan ya terus-terusan ya. Harusnya pekerjaannya tetap itu sebenarnya. Ya tetap gitu. Pak Wahyu, jika dari PKWT lalu jadi PKWTT, apakah ada kewajiban bayar kompensasi? Nah, aturannya dalam regulasinya kalimatnya adalah setiap habis PKWT gitu. Jadi setiap selesainya PKWT itu perusahaan harus membayarkan kompensasi Pak, seperti itu. Mau ujungnya kemudian selesai atau di PKWTT, intinya kalimatnya hanya sampai situ, bahwa setiap selesainya PKWT perusahaan membayarkan kompensasi. Nah kelanjutannya terserah perusahaan mau sudah atau mau PKWTT gitu. Jadi memang harus bayar gitu ya. Kemudian siapa ini, Bapak atau Ibu nih, Kofak. Pak, misal bila ada perusahaan tidak memberikan kompensasi setelah PKWT berakhir, apa ada sanksi buat perusahaan atau gimana Pak? Terima kasih. Untuk sanksi saya belum hafal di PP ini. Kalau untuk sanksi ada nih. Ya, jadi kalau kami baca artinya gini Pak, kan itu sebenarnya tertulis di dalam peraturan dan itu menjadi kewajiban. Ya, kalau perusahaan tidak membayarkan, sebenarnya istilahnya tidak sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang tinggal karyawannya sendiri, apakah karyawan tersebut bisa menerima atau tidak menerima. Kalau tidak menerima, berarti bisa ditanyakan ke perusahaannya, gitu kan. Gitu ya Pak. Jadi kalau sanksi dalam arti begini, ketika nanti ada permasalahan kemudian dibawa ke disnaker atau tidak sesuai, nah itu kan akan ketahuan dan ada sanksinya. Ya. Tapi
jujur kami belum Kami baca belum di sampai ke sanksi. sanksi ya, karena kita Ya. banyak fokusnya di ini sebenarnya apa di pasal Ya, pasalnya. lebih ke aturannya dulu ya Iya. gitu. Sanksi Tapi sepertinya sebelumnya pasti ada aja sih iya. di belakang tuh biasanya ada sanksi ya. Pak Edi Huntelar. Huntelar. Berarti intinya setelah PKWT berakhir 5 tahun, kembali lagi kepada kebijakan perusahaan ya Pak. Ini maksudnya. Iya, jadi kan tadi totalnya sudah 5 tahun, Pak. Hmm. Nah, lalu setelah 5 tahun mau diapain kan kebijakan Oh, perusahaan, iya, mau iya, PKWTT betul. atau mau dijeda dulu gitu ya. Oke, itu ya. Pak Ferdi Tiwa. PKWT dimulai 20 Agustus dan berakhir 21 Oke. Februari. Apakah kompensasinya dibayarkan? 20 Agustus 2021 masih nanti ya, Pak ya. Ini tahunnya 2021 semua nih, Pak. Oh, salah ya. Mungkin salah. Kalau 2020 berakhirnya 21 Februari 2021, apakah kompensasinya dibayarkan? Tidak, karena belum 1 bulan atau ya kan belum 1 bulan tadi dikeluarkannya ya, Pak. Pak Ibu Wati Misi, untuk perhitungan kompensasi misal 1 tahun kontraknya habis terus diperpanjang lagi 1 tahun, untuk kompensasinya dibayar apa nih? Dibayar waktu maksudnya, mungkin waktu pertama atau dibayar di akhir kontrak kedua. Ya, kalau secara regulasi kompensasi itu harus dibayarkan setiap di akhir kontrak, Ibu. Ya. Gitu. Jadi habis kontrak dibayar, perpanjangan lagi, habis lagi dibayar lagi gitu. Kalau kalimat di dalam regulasinya seperti itu. Jadi setiap habis kontrak lunasin kompensasi, habis kontrak lagi habis lunasi kompensasi gitu. Jadi pembayarannya setiap habis kontrak. Gitu ya. Ini Ibu Delamita nih, Pak. Mana? Tadi masih kelewat dari Ibu Wati. Kompensasi yang dimaksud itu seperti apa? Mana tadi ya? Oke, dan bagaimana hitungannya? Ya, monggo Pak. kompensasi pada prinsipnya adalah diberikan oleh perusahaan kepada setiap karyawan PKWT yang kontraknya habis, gitu ya. Kontraknya selesai, itu yang pertama. Kemudian minimal 1 bulan, ya. 1 bulan. Ya, minimal 1 bulan. bulan Ya. Minimal Minimal 1 kontrak bulan. 1 bulan, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi seperti THR lah. nah, proporsional. kemudian cara menghitungnya adalah dibagi 12, gitu ya. Masa kontraknya dibagi 12 kali upah. Gitu. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Wati. Bu Wati. Pak Andreas menjawab perhitungan kompensasi misal 1 tahun kontrak. Itu yang tadi ya. Oh iya, sudah ya. Ya, Baik. terus Pak Fajri, Pak Fajri. bila PKWT maksimal 5 tahun dan ada jeda, maksimal 5 tahun dan ada jeda lalu boleh PKWT lagi, maka ada celah untuk perusahaan bisa mem-PKWT-kan pekerjaan seumur hidup. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau celah sekarang pun ada. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat dari bahasanya itu bisa saja ya, kalau bilang seumur hidup ya panjang ya. Tapi pada dasarnya kalau seumur hidup dengan pekerjaan yang sama itu artinya kan sebenarnya sudah tidak boleh. Karena harusnya pekerjaan yang bersifat sementara. Kuncinya sebenarnya di situ ya, Pak. Ya, gitu. Jadi bukan pekerjaan tetap sampai seumur hidupnya. Gitu ya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak. Budiah, kalau magang gimana Pak? Magang, Mana, Pak? Budiah Budiah. Bayu. Budiah kalau magang, ya. Ibu, sebenarnya magang itu bukan karyawan. Jadi kalau Bapak Ibu menerima orang gitu ya, magang itu bukan karyawan dan itu ada aturannya sendiri, ada permennya sendiri. Saya lupa nomornya. Ya, itu. Tapi ada permennya tentang magang. Bukan karyawan, tidak ada kontrak PKWT, PKWTT, tidak ada gaji, yang ada hanya uang transport, uang saku, boleh silakan, tapi tidak disebut dengan gaji dan fasilitas BPJS dan lain-lain. Bukan karyawan. Gitu ya, Bu? Bu, Oke. benar kan? Budiah. Budiah, ya. Bu Sriwidya, peraturan terkait besaran kompensasi ada Bu di pasal ini juga, pasal 16 di PP 35 2021. Jadi
Intinya gini, kalau yang dikatakan PKWT untuk jangka waktu 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. Gitu ya, 12 bulan secara terus-menerus diberikan 1 bulan upah. PKWT yang lebih dari 1 bulan, jadi kan minimal 1 bulan ya, 1 bulan lebih, kurang dari 12 itu diberikan proporsional. Jadi ngitungnya seperti THR, masa kerja dibagi 12. Jadi per bulannya masa kerjanya bulan ya, satuan bulan dibagi 12 kali dengan upah. Gitu Bapak Ibu. Termasuk yang lebih dari 12 bulan proporsional kan. Yang kurang dari 12 bulan tapi lebih dari 1 bulan itu proporsional dibagi 12 kali upah gitu ya. Masa kerja berapa bulan dibagi 12 kali upah. Yang lebih dari 12 bulan juga masa kerjanya berapa bulan dibagi 12 kali upah. Yang pas 12 bulan itu 1 bulan upah, karena kan 12 bagi 12 1 gitu. Itu Ibu ada di PP 35 juga. Baik, Ibu Dia, kalau project based employee itu pakai PKWT Bu. Itu employee, itu karyawan. Ya, karyawan dengan status project bisa pakai PKWT, ya PKWT ya tadi ya. Pakai PKWT karena sifatnya sementara pekerjaannya. Gitu ya Bu Dia. Teman-teman, kita hold dulu. Ya, kasih kesempatan kita untuk memberikan informasi ya. Informasi ini juga teman-teman tentu perlu sekali ya. Baik, saya Pak. Ya teman-teman, di sini ada, ada basic house tree percentage ya. Ini untuk teman-teman dari psikologi, khusus psikologi. Hari Sabtu tanggal 6 Maret jam 9.30 ya. Kemudian, nah ini teman-teman yang dahsyat nih ya, Certified Talent Management CTM. Kerjasama Bina Karir dengan Pak Pungki ya. Pak Pungki ini suhu nih. Ya, tanggal Sabtu tanggal 6 dan Minggu tanggal 7. Jadi 2 hari ya. Mulai dari jam 10 untuk hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 7 mulai jam setengah 2. Masih ada waktu, silakan mendaftar bersertifikasi ya teman-teman. Kemudian ada workshop merancang sistem dan kebijakan pengupahan hari Sabtu 13 Maret jam 9 ya. Ini tentu akan dikaitkan dengan PP 36. Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Maret jam 2 siang deteksi perkembangan anak dengan VSMS ya. Ini khusus psikologi ya? Ya, khusus untuk teman-teman dari psikologi. Berikutnya ada, nah ini juga menarik ya, General Affair, mengelola bagian umum secara efektif dan efisien. Sabtu 13 Maret jam 1 siang oleh Pak Gary, Pak Kristo Gary ya. Ini teman-teman banyak kan yang kerjanya HR plus GA. Nah, ini Anda akan terbantu dengan mengikuti training ini untuk di area GA. Kemudian dari Sabtu 27 Maret jam setengah 10 ada Papi Kostik for Employee Selection khusus psikologi. Lalu ada workshop leaderless group discussion for assessing kompetensi. Ini Sabtu 27 Maret jam 1 siang. Kalau ini tidak harus psikologi ya, bebas umum. Ya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kemudian kalau teman-teman juga sudah ikut training ataupun ingin mengimplementasikan sebuah sistem tertentu, bisa kami bantu. Ya, bisa kami bantu. Satu, kita punya kita menawarkan jasa untuk private training juga bisa. Misalnya, Pak, saya pengen KPI nanti mau saya terapkan. Oke, private training minimal 4 orang gitu ya, hubungi kami. Kemudian ada mentoring. Nah, kalau mentoring ini, kalau teman-teman sudah punya knowledge sesuatu, misalnya KPI nih, sudah punya KPI tapi mau implementasinya bingung, pengen ditemenin, ya mari kita temenin. Atau pengen ditemenin ketika membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, tata tertib. Nah, nanti ditemenin sama Om Andreas ya. Berikutnya kalau consulting ya, kalau teman-teman belum punya knowledge-nya, belum punya tools-nya, form-nya, nanti kita bantu buatkan dan kita set up sistem, kita temenin untuk implementasinya. Nah, itu di consulting bisa juga. Ya, silakan hubungi nomor seperti di bawah ini. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Lanjut, banyak sekali. Masih ini. Banyak ya. Mana yang terakhir? Terakhir dari ini, Bu Diah Bayu. Sekarang
Fijrala Sidik ya. Hmm. Untuk pemberian kompensasi kapan seharusnya diberikan oleh pengusaha maksudnya ya? Diberikan kepada pekerja gitu ya, maksudnya mungkin gitu ya, Pak. Itu sehabis PKWT, Pak. Setelah kalau PKWT berakhir ya. Ya. Jadi kalau Bapak mau 5 tahun satu pertama selesai bayar kompensasi, kedua selesai bayar kompensasi. Tapi kalau 2 tahun selesai 2 tahun berarti bayar kompensasinya tadi model proporsional. Kalau 2 tahun kan 24 bulan. 24 per 12 kali upah sebulan. Ya, mirip dengan sama dengan 2 bulan upah. Gitu, Pak. Ya, Bu Yani, Pak Yani atau Ibu ini. Berarti kalau semisal kita ingin membuat peraturan perusahaan berarti harus mengikuti PP yang baru ini. Iya, betul. Harus ikuti PP yang baru ya, regulasi yang baru. Kemudian berarti sisa kontrak bisa ditiadakan, tinggal bagaimana kebijakan perusahaannya, Pak. Sisa kontrak bisa ditiadakan. Bu, kalau based on project ya, tadi based on project itu misalnya Ibu kasih waktu 5 tahun gitu. Ternyata 3 tahun selesai. Selama dalam perjanjian PKWT itu disebutkan bahwa berakhirnya perjanjian kerja adalah ketika pekerjaan selesai. Ya sudah, selesainya di 3 tahun. Gitu, Bu, maksudnya. Ya, itu bukan? Pak Batosai, sanksi jika perusahaan tidak membayar kompensasi, sejujurnya kalau masalah sanksi kami belum baca, Pak. Jadi, tapi ada dalam PP tersebut ya. Secara detail kami belum baca detailnya gitu. Pak Wahyu, kalau setiap tahun dilakukan PKWT selama 5 tahun berarti harus bayar kompensasi 5 kali ya? Iya. Iya, betul tadi Pak yang saya cerita. Setahun selesai bayar, setahun selesai bayar. Bu Belinda. Pak, bagaimana dengan karyawan resign dan harus membayar denda? Karyawan resign dan harus membayar denda. Iya. Arah pertanyaannya kemana? Bagaimana dengan karyawan resign dan harus membayar denda? Maksudnya karyawannya membayar denda nih? Atau ganti rugi tadi maksudnya? Maksudnya ganti rugi. Pertanyaannya ganti rugi. Kalau misalnya ganti rugi tadi, pada prinsipnya siapapun yang mengakhiri lebih dulu kontrak tersebut sebelum berakhir itu wajib membayar ganti rugi sampai dengan sisa kontrak gitu ya, kalau kaitan sama itu misalnya Ibu Belinda ya. Kemudian Ibu Nanda Sagita, kontrak awalnya tanggal 16 Maret 2019, kemudian akan habis 15 Maret 2021 nanti. Apakah 24 bulan ini nanti dibayarkan kompensasinya 24 bulan atau hanya 1 bulan saja ketika PP 35 ini terbit? 1 bulan saja ya Pak berarti? Iya Bu, jadi sesuai dengan terbitnya PP. Bu Ulfa, Pak, jika kebijakan perusahaan tidak mengikuti peraturan baru ini sanksinya apa ini? Punten. Maaf Bapak Ibu, tentang sanksi detailnya kalau sanksi detailnya kami belum sampai ke sana, cuman intinya pasti kalau ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan regulasi pasti ada saja potensi untuk ada sanksi atau ada ada masalah gitu maksudnya kalau jika ada sesuatu nanti ke depannya. Bu Eriani, kalau gaji pegawai misalnya 100 juta, waduh besar sekali ya. Apakah bisa dimasukkan pasal kompensasi akhir periode kerja sudah dihitungkan dalam gaji lamsam? Bu Eriani, kalau gaji 100 juta apa bisa memasukkan pasal kompensasi akhir periode kerja sudah dihitungkan dalam gaji? Maksudnya di dalam gaji ada unsur kompensasi gitu? Jadi misalnya gajinya 10 juta, mungkin gitu ya Bu ya. 100 juta gede banget nih. Yang 1 juta tuh ditabung gitu ya, sampai nanti. Jadi prinsipnya gini sih Bu. Kalau gaji ya gaji aja. Tadi kalau Ibu mau nabung boleh, tapi jangan disebutkan di gaji. Gitu maksudnya. Jadi misalnya Ibu punya budget 10 juta gitu kan. 10 juta, terus Ibu gajinya 9 juta, yang 1 juta sebenarnya ditabung. Nah ini kan urusan internal di perusahaan sebenarnya. Jadi jangan disebutkan di dalam, nanti gaji 10 juta lansam, kamu nggak usah kompensasi. Nah itu yang nggak bisa, karena kalau yang sudah disebut sebagai gaji, yaitu hak yang dia harus terima Bu. Ya, kompensasi itu yang dimaksudkan dalam peraturan ini di luar itu, sebenarnya itu.
Kalau ibu mau budgetkan gitu ya, boleh ya, tapi nggak perlu disebutkan bahwa ini nanti udah termasuk kompensasi ya gajinya gitu, maksudnya Iya. gitu ya. Gitu Bu Eriani, wah tapi ini menarik nih Bu. Menarik, jadi dibayangkan dulu ya dulu. Nggak, jadi maksud saya gini teman-teman, mungkin perlu diusulkan ke para pimpinan bahwa kita sudah mulai harus menabung gitu ya, ceritanya begitu, menabung, atau kalau menganggarkan karyawan dengan status PKWT, maka kita harus punya menganggarkan dana kompensasi. Nah, itu yang harus diatur. Ini menarik nih Bu. Terima kasih Bu Eriani ya. Oke, Bu Belinda, karyawan PKWT mengundurkan diri. Oke, perusahaan membayar kompensasi dan karyawan membayar denda. Bisakah? Iya, memang seperti itu, Bu. Kalau pada regulasinya seperti itu. Denda ini maksudnya ganti rugi ya. Sebetulnya kalau istilah di regulasinya ganti rugi. Jadi kalau karyawan yang resign, perusahaan membayar kompensasi dan karyawan membayar ganti ruginya ya, seperti itu. Gitu. Iya, Sudah, kan harus ganti rugi sama perusahaan tetap ngasih kompensasi kalau Iya. mundur ya. Karena kan berhenti selesai gitu. Jeda PKWT setelah 5 tahun berapa lama, tidak ada yang tidak diatur secara khusus. Bapak atau ibu nih? Ibu kayaknya, Wahyu. Fotonya sih ibu-ibu. Jeda PKWT setelah 5 tahun tidak diatur secara khusus. Kemudian Ibu Pak Rian, Pak, untuk hire karyawan site, apakah berlaku juga untuk batasan bahwa PKWT maksimal 5 tahun? Kalau dilanjutkan, apakah harus diangkat jadi PKWTT? Site ini tambang maksudnya? Tambang ya. Jadi batasannya tetap sama Pak, berlaku untuk semua perusahaan 5 tahun. Nah, kalau tadi Bapak cerita kalau sudah 5 tahun bagaimana? Nah, apakah harus jadi PKWTT? Sebenarnya tidak ada keharusan itu, ya Pak. Jadi kalau yang saya bayangkan tambang itu biasanya kan berdasarkan project kan, itu ada sebuah jangka waktu atau selesainya project gitu ya, itu bisa dipakai Pak. Dan biasanya begitu selesai project, apakah masih nunggu atau langsung project baru gitu ya? Nah itu bisa diatur, tapi tidak harus jadi PKWTT ya. Gitu ya Pak Rian Haida. Iya, kemudian yang Wahyu Jodi ini mohon aturan magang. Bapak, mohon maaf kita nggak bawa dan saya nggak hafal nomornya, tapi Bapak bisa search di Google ya, permen tentang magang. Ya, ada itu yang terbaru tahun 2020 atau 2019 ya? 2020. 2020. Nomornya kalau nggak 36 Nomornya atau saya berapa? lupa. Nomornya lupa, tapi ada Pak tentang magang ya. Oke, Bu Cica mohon pencerahannya Pak untuk pasal 17, jika karyawan yang memutuskan hubungan kerja berarti karyawan tersebut tidak membayar ini. Pasal 17 kami tidak bawa ininya, tapi intinya kalau ganti rugi yang maksudnya denda ini ganti rugi, sebetulnya siapapun yang mengakhiri lebih dulu itu yang harus tetap membayar ganti rugi, Iya. Bu. Gitu. Kami tidak hafal nih 17, kami tidak ini. Baik, Bu Delamita, ini waktunya Pak Johar tinggal 2 menit lagi. Iya nih. Bu Delamita, atau kita Satu lagi ya. satu lagi ya, maaf Bapak Ibu, ini satu lagi, kompensasi diberikan setiap habis kontrak ya, dan dihitung seperti THR ya, berarti ketika hari raya dapat THR proporsional pas kompensasi tersebut. Jadi prinsipnya gini Bu, kalau PKWT, kompensasi PKWT itu dasarnya adalah jangka waktu dari perjanjian tersebut ya. Begitu selesai perjanjian kerjanya, maka pengusaha harus membayar kompensasi ya. Kalau THR itu adalah base-nya, dasar perhitungannya adalah tanggal atau tanggal hari raya keagamaan tersebut. Selama sebelum hari raya keagamaan, karyawan tersebut statusnya masih karyawan, maka dia berhak akan THR. Prinsipnya gitu, ya. Kalau dia sebelum hari raya sudah tidak menjadi karyawan, dia tidak berhak atas THR. Ya, prinsipnya begitu, Bu. Yang sama adalah cara perhitungannya. Cara perhitungannya adalah kalau sudah 1 bulan tapi belum 1 tahun, besarannya adalah proporsional. Tapi kalau sudah 1 tahun, maka nilainya adalah 1 bulan gaji. Begitu ya, Bu. Oke, kita Baik, umumkan. mungkin kita umumkan dulu. Ya, teman-teman, kalau mau tahu template-nya, boleh di sini ada link ya, bisa diambil di Google Drive, di link itu ya. Itu ada template tentang perhitungan pesangon dan perhitungan kompensasi. Ya, silakan
Kemudian kita umumkan pemenangnya dulu Pak Andreas ya. Kita umumkan. Untuk perkenalan yang menang adalah Ibu Skolastika yang tadi kotak Ya. ukir. Yeay. Oh, kasih ini ya, Pak. Kasih. Iya. Oh, gitu. Ya, kemudian teman-teman yang menang voucher atas pertanyaan tadi mohon maaf banyak sekali, tapi terima kasih sekali ya perhatiannya. Ada Ibu Windy, Ya. Ibu Eriani, Ya. Pak Wahyu Jodi, Ibu Diah Bayu, Pak Ferdi siapa ini ya tadi ya lupa. Ferdi. Ada Pak Ferdi tadi ya, Pak Ferdi. Kemudian ada Ibu Raina Rifai, Ya. ya. Kemudian ada Ibu Delamita, Ibu Nanda Sagita, Ya. ya. Yang Itu dari sih. Sangatta ya. Ya dari Sangatta ya. Oke. Itu saja Selamat. Bapak Ibu. Dapat Terima kasih. 25.000. Selamat voucher 25.000. Dari teman bakat HR Indo Society dan Hara Anargia Indonesia. Yes. Bisa untuk semua produk HR Indo ya. Produk HR Indo ya. Oke. Training online. Baik Ya, Bapak Ibu. silakan konfirmasi ke nomor ini ya Bapak Ibu yang menang mendapatkan voucher. Baik, ini sudah di ujung waktu Pak Johan. Ya, jangan lupa seminggu maksimal batasnya untuk konfirmasi voucher. Ya, mohon Ya. maaf kalau belum ada yang bisa dijawab Ya. karena waktu jua harus memisahkan kita. Ya, sampai ketemu minggu Minggu depan ya, Pak. depan di Hari Sangatta Air, Sangatta hari Air, malam. Rabu malam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Selamat malam, Selamat sampai minggu malam. depan.